Iya. Putusan dibacakan oleh Ketua MK yang baru, Hamdan Sulfai. Ya, sementara itu, saudara, sejak resmi ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Ratu Atut Khosyah tidak bisa ditemui baik di rumah dinas maupun di kediaman pribadinya. Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mengirimkan tim khusus hari Jumat ini ke Banten untuk mencari masukan, terutama terkait dengan apakah diperlukan pelimpahan wewenang kepada Wakil Gubernur Banten setelah Gubernur berstatus tersangka kasus korupsi. Hingga kemarin, Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah, tak muncul di publik. Juga saat rapat paripurna istimewa pelantikan pergantian anggota antar waktu DPRD Provinsi Banten. Wakil Gubernur Rano Karno pun menjadi sasaran awak media yang ingin mengetahui keberadaan Ratu Atut, juga kesiapannya menggantikan Atut usai rapat paripurna. Alhamdulillah sampai hari ini baik, ya walaupun memang saya tahu beliau sakit, karena itu beliau menugaskan saya untuk hadir di paripurna ini. Semuanya kan sudah ada mekanisme, sudah ada aturan, gitu. Jadi bukan masalah siap atau tidak siap, memang aturan seperti itu. Kang Haji, sudah siap jadi gubernur, Kang Haji? Beliau secara undang-undang baru tersangka, jadi bukan berarti hal ini, ada mekanisme. Di Tangerang, Banten, batalnya pelantikan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Arif Wismansyah dan Sahrudin tak mengganggu aktivitas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Tangerang, Banten. Namun, ruang wali kota dan wakil wali kota Tangerang di lantai 2 gedung Balai Kota Tangerang kosong. Jabatan PLH Wali Kota Tangerang dipegang oleh Rahmansyah tanpa kewenangan membuat kebijakan strategis. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang hari Rabu gagal dilantik oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah. Pelantikan sendiri telah ditunda hingga 5 kali. Terhambatnya laju roda pemerintahan Provinsi Banten pasca penetapan Ratu Atut Khosyah sebagai tersangka dan derasnya tuntutan berbagai pihak agar Atut nonaktif sementara dijawab Kementerian Dalam Negeri dengan pengiriman tim ke Banten. Hasil kajian tim inilah yang akan jadi pertimbangan Presiden apakah akan melimpahkan sementara kewenangan kepada Wakil Gubernur Banten atau tidak. Jadi rencana mengirim tim ke sana ya, yang dipimpin staf ahli bidang politik dan pemerintahan. Akan ada pembicaraan di Banten besok insya Allah untuk menerima masukan-masukan dari pemerintah dan juga dari forum komunikasi pimpinan daerah. Mudah-mudahan dengan turun tim besok itu kita dapat masukan yang lebih jelas gitu. Kemudian bagaimana termasuk soal pelantikan wali kota dan sebagainya. Ratu Atut Khosyah ditetapkan KPK sebagai tersangka Selasa lalu. Ia diduga terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni dugaan suap terhadap Akil Mokhtar saat menjabat Ketua MK dan dugaan korupsi untuk pengadaan alat-alat kesehatan untuk sejumlah rumah sakit di Provinsi Banten. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Serang, Banten dan Jakarta.